dalam self control mengendalikan emosi itu lebih bagus daripada itu tadi menahan emosi. Ketika kita bisa mengelola emosi dengan baik, kita jeda dulu, kemudian kita apa yang bisa kita lakukan. Nah, kalau udah tenang baru mengambil keputusan. Lingkungan itu mempengaruhi, makanya ada istilah toksik begitu ya. Kadang itu toksik itu bagus, tapi terkadang juga enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bicara semua. Pada kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Semoga pada kali ini teman bicara dalam keadaan semangat dan sehat walaupun lagi bulan puasa ya ini. Betul. Ya gitu. Nah, pada kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan bagaimana cara menahan emosi gitu. Kan pasti ya teman bicara ketika puasa itu pernah merasakan kok puasa tapi kok sensitif ya, kok puasa sering gampang marah ya. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol nih terkait dengan hal itu. Tapi di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan partner saya yaitu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angeliniarti. Kita yang akan menemani kamu untuk sampai nanti azan maghrib. Oke, dan kita juga sudah bersama narasumber kita yaitu dengan Miss Dr. Maulidia Ulfa MPDI. Sehat Miss? Sehat. Nah, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nah, beliau ini merupakan pakar neuroscience juga nih. Jadi cocok banget dengan tema kita kali ini terkait dengan self control pada saat di bulan Ramadan ini ya. Oke. Langsung saja. Oke. Tadi Miss, ini aku pengen banget nanya nih, karena kan orang-orang bahkan teman-teman bicara kadang suka bingung ya kalau puasa tuh kita sebenarnya kan mencari ketenangan batin gitu untuk hijrah dan lain sebagainya. Tapi kok kita malah gampang emosi gitu, gampang baper, disenggol dikit langsung sensi gitu. Apa wajar gak sih kalau kita tuh emosi saat puasa? Oh iya, pertanyaan bagus nih ya. Masya Allah. Bagus ya. Padahal setannya lagi dikurung, lagi pergi ya. Oke, jadi wajar nggak sih? Wajar sebenarnya ya, karena kesehatan kita yaitu gula darah itu kan menurun saat kita puasa ya, karena tidak makan dari imsak sampai buka puasa begitu. Nah, otomatis ketika gula darah itu menurun, energinya juga menurun ya, sehingga itu akan memicu kestabilan terkait dengan emosi. Nah, ya, tinggal kita bagaimana cara mengelola emosi dengan baik atau mengendalikan diri ya, karena pasti rasanya itu ngantuk, rasanya emosi itu pasti akan datang, apalagi kalau perempuan udah mau menstruasi ya. Betul. Nah, itu makin memuncak itu emosinya gitu. Oke, baik. Tadi kan udah sempat di-spill juga ya terkait dengan pengendalian diri, wajar nggak sih gitu. Nah, kalau secara sederhana nih, sebenarnya self control itu tuh artinya apa sih, Miss? Ya, self control itu adalah pengendalian diri gitu ya. Kalau dari sisi neuroscience itu kan ada prefrontal cortex begitu ya. Nah, ini di bagian sini. Kemudian yang otak emosinya itu ada di amigdala. Ya, itu otak emosi itulah yang terkadang tidak distimulasi dengan baik atau mungkin terpicu ya. Contoh misalnya adalah kita akan sangat ingat dengan hal-hal yang bagus gitu. Itu di bagian limbik, otak emosi itu tadi. Nah, amigdala ini juga termasuk yang pemicu, tapi untuk hal yang keputusan itu prefrontal ya. Jadi makanya kita dalam self control mengendalikan emosi itu lebih bagus daripada itu tadi menahan emosi. Nah, daripada itu tadi lebih bagus mengelola emosi daripada menahan emosi begitu. Oke, tadi kan ngomong tentang menahan emosi dan mengelola emosi. Iya. Tapi apa bedanya gitu antara menahan emosi dan mengelolanya? Contoh nih misalnya ya, Miss Anjani pernah kan kena masalah gitu ya? Pasti pernah. Nah, ya, kita contohkan nih biar konkret ya, sehingga teman bicara lebih mengerti ya. Contoh misalnya ketika ada masalah datang, maka kita itu hanya tersenyum gitu ya. Iya. Tersenyum tapi nahan.
padahal pengen marah-marah. Betul. Nah, itu contoh menahan emosi. Menahan emosi. Dan itu sesaat dan di hati kita itu terasa sakit tapi tidak diungkapkan. Betul. Gitu kan. Heeh. Nah, itu adalah menahan emosi, dan menahan emosi ini nanti akan, kalau ditahan terus akan semakin memuncak dan meledak. Nah, itu tadi adalah menahan emosi. Berbeda dengan self control. Kalau self control itu adalah mengendalikan diri, ya. Mengendalikan diri itu lebih pada mengelola emosi. Ketika ada masalah, maka kita bisa mengelola. Artinya apa? Contohnya dengan menahan diri sejenak. Oke, salah saya apa ini, gitu kan? Atau oh, dia salahnya apa ya? Kalau dia tinggi, kita yang rendah. Nah, itu adalah bagian dari mengelola emosi itu tadi. Nah, bagian prefrontal cortex itu adalah bagian yang keputusan itu tadi. Kalau kita emosi, maka keputusannya itu tidak bagus begitu. Karena apa? Keputusan yang dengan emosi. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, ketika kita bisa mengelola emosi dengan baik, kita jeda dulu, kemudian kita siapa nih yang salah, kemudian apa yang bisa kita lakukan. Nah, kalau udah tenang baru mengambil keputusan. Nah, kalau langsung mengambil keputusan saat emosi, bagaimana tindakannya, bagaimana responnya, nah itu makanya harus hati-hati, karena itu nanti di sini nggak bisa berfungsi dengan baik begitu. Oh, ternyata ya ada Ada perbedaan hubungannya, antara mengelola emosi dan menahan emosi. betul. Nah, kira-kira nih Miss, kalau dari pengaruh lingkungan itu sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih terhadap kita pengendalian emosi itu sendiri? Oh iya. Nah, lingkungan itu mempengaruhi. Makanya ada istilah toksik begitu ya. Ya. Nah, itu ya. Terkadang itu toksik itu bagus, tapi terkadang juga enggak. Apa bagusnya? Kadang gara-gara toksik itu kita jadi semangat loh. Ya. Tergantung ya. Jadi kita ngikutin sahabat Nabi kan, balas dendam terbaik adalah menjadi diri yang lebih baik. Ya kan? Benar. Jadi banget ya. Ya. Nah, itu adalah toksik yang baik itu tadi. Tapi kalau toksik yang tidak bagus begitu ya, nah itu nanti justru kita menjadi down gitu ya. Kita menjadi semakin memikirkan dan sebagainya ya. Nah, jadi pengaruh lingkungan itu sangat-sangat mempengaruhi kita. Tapi responnya ya, bagaimana kita merespon itu prefrontal cortex kita main ya. Artinya keputusan ada di kita. Ya, keputusan kita dalam merespon ketika emosi itu ada di kita, gitu ya, Miss ya. Tapi kalau emosi kita udah emosi banget gitu ya, sampai meledak gitu, kita menahan tapi nggak bisa nahan, terus kita emosi saat puasa, apakah itu termasuk gagal atau kayak ya udahlah gitu? Nah, tidak, tapi puasa ini sebagai ladang atau momen untuk belajar lebih baik gitu ya. Yang jelas adalah lebih baik dari hari kemarin, bukan lebih baik dari orang lain ya. Itu perintahnya ya. Jadi kita tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Oh, sana lebih sukses, sana bisa ini. Dan kemudian yang kedua adalah tadi, jangan sampai kita menahan emosi, tapi mengelola emosi ya. Jadi jangan lagi ditahan yang namanya emosi, tapi bagaimana kita mengelola emosi dengan baik itu tadi ya. Jadi tadi di awal ya, Al-Baqarah 183 bahwa puasa ini kan tujuannya menjadikan kita bertakwa. Jadi ini adalah momen yang tepat untuk bagaimana kita berproses menjadi yang lebih baik, mengelola emosi, dan itu nanti ujungnya adalah takwa itu tadi. Masya Allah banget ya. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya banyak tentang self control itu apa, apakah lingkungan itu berpengaruh. Nah, ini adalah hal yang paling penting nih, Miss nih. Apa ya kira-kira terkait dengan tipsnya nih, bagaimana kita selama puasa itu bisa mengontrol self control terhadap diri kita sendiri. Itu seperti apa sih tipsnya? Pertanyaan bagus ini, Miss Libri requestnya tips gitu ya. Betul, Jani ya. Karena anak-anak Gen Z ya, ini nggak harus Gen Z ya, Bapak Ibu semua yang menyaksikan di sini ya, teman-teman bicara ya. Jadi tips bagaimana kita mengelola emosi itu tadi, self control itu tadi. Jadi teman bicara, kalau kita emosi maka jangan ditahan begitu ya.
tapi bukan berarti kita harus meledak gitu loh, kita harus marah, tapi bagaimana kita self control, bagaimana kita bisa mengelola emosi dengan baik ya. Tadi makanya ada kita menjauh dulu gitu ya dari yang menyebabkan emosi tadi, kemudian kita jeda, kita pause ya, kita pause sehingga kita bisa nanti dulu, sehingga otak sininya itu tidak langsung merespon gitu ya. Karena kalau prefrontal cortex-nya main begitu ya, nanti keputusan yang kita buat nanti tidak tepat dan kurang bijak begitu. Jadi mundur dulu, kemudian jeda dulu gitu ya, pause, kemudian kita lihat saya salahnya apa nih gitu. Kemudian apa nih solusinya begitu ya. Kalau kita mikirin masalah tidak akan selesai, maka yang dipikirkan adalah solusinya ya. Allah sudah siapkan plan A, plan B, plan C sampai hurufnya Z gitu ya. Betul. Pasti ada solusi, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Pasti ada solusi, dan kita berpikir tenang, positif negatifnya, dan kita otaknya juga udah tenang, kita bisa mengambil keputusan dengan bijak begitu ya. Dan tipsnya ya, sahur yang cukup gitu ya. Ya. Tidur yang cukup. Jadi ibaratnya kalau sahur cukup, kalau buka yang cukup begitu ya. Jangan kemudian buka terus wah begitu ya, pelampiasan begitu ya. Nah, itu juga kurang bagus. Jadi makanya semuanya harus serba cukup, tidur yang cukup karena otak kita butuh istirahat begitu ya, dan memanfaatkan diri, sibukkan dengan hal-hal yang positif begitu ya. Tapi kalau misalnya banyak mageran, banyak tiduran begitu ya, biar nggak emosi nih, saya mau menjauh dari semuanya begitu. Tidak seperti itu, tapi bagaimana kita bisa mengelola emosi itu dengan baik ya. Olahraga, nah olahraga sebelum buka puasa itu adalah saat yang tepat begitu ya. Tapi tetap masak ya. Masya Allah, ini episode kali ini isinya daging semua ya. Bagaimana kita mengelola emosi, dan sebenarnya kita tuh harus membuat keputusan dengan kepala yang dingin berarti ya. Jangan kepala yang ruwet-ruwet nanti malah keputusannya salah. Iya betul. Itu prefrontal cortex yang bagian depan sini begitu. Itu kalau dari sisi neurosen dan dari sisi psikologis juga seperti itu. Jangan sampai kita menahan emosi, tapi kita lebih kepada self control. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak banget ya. Betul. Sama Miss-nya terkait dengan self control itu yang seperti apa, pengaruh lingkungannya seperti apa, kemudian perbedaannya itu seperti apa gitunya. Tadi juga ada tips-tips juga yang sudah disampaikan nih buat teman bicara di rumah nih. Siapa tahu nanti bisa diaplikasikan. Betul. Gitu, bisa dipraktekkan ketika nanti teman bicara itu melakukan ibadah puasa. Nah, tadi ini juga sempat muncul pertanyaan nih di diri saya, Miss. Ini terkait dengan ketika kita emosi itu kan sebenarnya kan kita kan tidak bisa menahan apa yang akan kita sampaikan gitu ya. Nah, kira-kira nih dari emosi yang paling bahaya itu tuh terkait dengan pikiran kah atau dari bicara atau ketika kita menggunakan mulut kita. Nah, itu yang paling bahaya itu yang mana ya? Oke, kalau antara pikiran sama mulut ya. Iya. Nah, yang harus hati-hati adalah mulut, karena nanti kan hubungan dengan orang lain. Tapi kalau pikiran kan belum sampai kita bereaksi begitu kan. Nah, yang paling berbahaya adalah ketika kita sudah tidak bisa mengendalikan mulut kita, apalagi lawan bicara kita juga emosi tadi, ya kan. Kita walaupun misalnya menahan emosi, itu nanti akan adu argumen gitu, dan akan rame itu ya kan. Tapi kalau sebaiknya menghadapi yang emosi itu justru kita agak slow saja begitu. Kalau dia emosi kita slow, itu adalah proses dari mengelola emosi tadi, mengendalikan emosi. Tapi kalau sama-sama tinggi, nah itu yang berbahaya. Nah, kalau yang tadi masih pikiran, nah itu juga harus hati-hati
dengan hati kita, mental health kita kan itu nanti. Betul. Iya kan? Kita Apalagi Gen Z mental health banget ya. iya, mental health banget gitu. Apalagi diem-diem langsung ke psikolog gitu. Betul, betul. Saya ada yang 2 tahun ternyata udah pantauan psikolog, karena ya itu tadi, mengelola emosi ini perlu dilatih begitu. Jangan sampai kita menahan diri itu tadi. Nah, emosi yang di pikiran tadi itu bagian dari bagaimana menahan diri itu tadi. Kalau sampai kita dihadapkan dengan emosi kemudian kita menahan diri, lama-lama nanti kan memuncak, meledak begitu kan. Nah, itu yang kurang bagus, yang akan terjadi nanti gitu. Bisa jadi nanti meledaknya itu justru lebih parah gitu. Tapi kalau kita udah belajar bagaimana kita mengelola emosi, maka itu akan lebih bijak gitu ya. Kita bisa tadi self gitu ya, kita lagi pause dulu nih, baru kemudian kita memutuskan. Jadi tidak langsung memutuskan, karena prefrontal cortex kita itu adalah yang tempat untuk memberikan keputusan. Sebenarnya kita bisa mengontrol amigdala kita begitu ya, termasuk juga otak emosi kita yang ada di sana, sehingga mengendalikan diri ini tidak akanlah terjadi pertempuran itu tadi ya, benar. Adu mulut dan sebagainya. Tapi kalau kita selesaikan dengan bijak, dengan menahan diri, insya Allah nanti akan baik-baik saja. Dan kita berbicara juga dengan diri sendiri juga. Jangan sampai kita berkorban dari orang lain, misalnya nih, wow ya udahlah saya mengalah gitu, menahan diri. Tapi kan hati kita masih itu tadi belum selesai begitu kan. Tapi ya itu tadi, kita perlu menahan diri dulu untuk solusinya seperti itu, sehingga kita bisa lebih bijak untuk memutuskan. Karena kalau langsung saat itu diputuskan, emosi itu jatuhnya jadi kurang bagus begitu. Tapi kadang kan juga orang kan kayak kalau lagi emosi, mulut sama pikiran tuh nggak sinkron gitu ya. Kita mau ngomong apa, sebenarnya kita harus ngomong apa, tapi malah mulut kita ngomongnya apa gitu. Iya, karena ya itu tadi tidak terkontrol di prefrontal cortex. Kemudian pada saat puasa begini, seperti yang saya sampaikan tadi, gula darah menurun, energinya menurun, lelah gitu ya, letih dan sebagainya, sehingga akan semakin memuncak itu tadi, ya kan. Jadi sebenarnya godaan emosi itu juga justru lebih banyak ketika saat bulan Ramadan itu tadi, karena kita kan menahan lapar dan haus itu tadi. Iya. Berarti puasa tuh cobaannya, godaannya nggak cuma makanan ya, Iya, tapi emosi juga. Betul, Itu termasuk godaan. Tapi saya penasaran nih Miss, tadi kan sudah ada tips-tips ya terkait dengan berbagai kegiatan yang disampaikan ya. Terus terkait dengan makan sahurnya harus cukup gitu kan. Nah, kalau dari sisi makanan yang dimakan itu kira-kira berpengaruh nggak sih sama ini pengendalian di kita gitu, emosi kita gitu? Iya. Saya rasa kalau makanan sih tidak terlalu berpengaruh begitu. Yang jelas adalah kita sahur dengan yang cukup itu tadi. Tapi ya juga harus menjaga asupan yang manis-manis itu ya. Apalagi kalau misalnya buka puasa sudah gorengan, sudah buah yang pakai sup gitu ya. Buahnya itu udah manis tambah sup gitu ya. Jadi itu juga bagian dari kita mengontrol emosinya seperti itu, sehingga tidak meledak-ledak ya. Jadi makanlah yang wajar saja, termasuk juga ketika berbuka, sehingga itu juga akan bagus untuk tubuh kita begitu ya. Nah, teman bicara, jadi ini tidak hanya mengontrol emosi, tapi juga bagaimana kita mengontrol makanan kita begitu ya. Karena emosi itu ya, sehingga kalau kita bisa mengontrol dari emosi, maka kita bisa lebih bijak begitu. Sehingga kalau makanan cukup, kemudian juga istirahat cukup, kemudian juga kita memiliki kewaspadaan gitu ya terhadap hal-hal yang akan masuk ke kita. Jadi kalau lingkungan sekitar kita misalnya mempengaruhi atau memancing emosi, kita lebih bisa menahan diri gitu. Jadi sahur itu penting. Betul. Berarti kalau gitu, berarti
puasa itu gak cuman ngajarin tentang mengelola emosi, terus makan makanan yang cukup, menahan haus atau lapar. Berarti kita juga belajar tentang empati ke orang lain. Betul, iya, itu sebuah proses ya. Makanya tadi ketika kita lingkungan itu mempengaruhi emosi kita nggak? Sebenarnya lingkungan itu juga mempengaruhi emosi kita. Kalau kita di lingkungan yang baik, maka emosi kita lebih stabil gitu ya. Tapi kalau misalnya lingkungan kita ya itu sudah memicu emosi, tapi itu juga bisa jadi menjadi tantangan ya. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya kita menjadikan toksik yang tadi, lingkungan tadi itu hal-hal yang bagus, itu bagus untuk diri kita untuk mengelola emosi. Tapi kalau misalnya kita yang memutuskan ini tergoda ya, nah kita jadi emosi meledak-ledak gitu ya. Jadi momen puasa itu akan lebih banyak godaannya daripada momen hari-hari yang biasa, karena saat puasa makanan kita ya kan itu berkurang sehingga gula darahnya menurun, energi kita juga menurun. Iya. Oke, mungkin dari teman bicara mungkin kan bukan hanya dari Gen Z aja ya, Miss ya, terkait yang mendengarkan podcast ini, mungkin dari orang tua juga ada yang mendengarkan. Nah, ketika kita menjadi orang tua nih, kita kan pasti memiliki pola asuh ya yang kita berikan ke anak gitu. Ada nggak sih terkait dengan self control itu yang bisa kita terapkan sejak usia dini gitu, Miss, untuk self control itu? Nah, pertanyaan bagus ini. Yang pertama adalah self control itu dilatih suami istrinya dulu ya. Jangan sampai kita ngajarin anak-anak tapi suami istrinya rame. Contoh hal kecil apa misalnya ya, kita memahami kalau kita belajar lebih banyak otak begitu ya. Contoh hal kecil aja, misalnya laki-laki WA-nya panjang banget begitu ya. Kemudian laki-laki, seorang ibu itu WA panjang banget, suaminya balesin cuma iya, oke, siap dan sebagainya. Nah, itu adalah wajar sebenarnya ya. Perempuan banyak ngomong, laki-laki sedikit berbicara begitu ya. Itu di ilmu otak ada itu. Nah, hal ini wajar kalau misalnya banyak yang berbicara untuk pengasuhan itu seorang ibu begitu ya. Sehingga ini yang harus menjadi self control dari seorang perempuan ya. Makanya saya pernah membuat bagan itu terkait dengan emosi ya, dari mulai nafsu ya sampai kepada yang mutmainah, sampai yang pencerahan, itu adalah seorang ibu itu tadi. Dan itu resonansi, Miss ya. Kalau seorang ibu emosi maka gempa itu rumah itu ya, beda sama bapak ya. Kalau bapak ya tinggal diem pergi gitu. Kuncinya di ibu. Ibu emosi tidak bisa mengendalikan emosi tadi, berbahaya. Karena apa? Ya itu tadi, karena resonansi. Gimana sih? Nggak bisa, nah, dan sebagainya. Atau bapak begitu. Kemudian juga nanti nggak masak dan sebagainya. Maka seorang ibu harus bisa mengontrol emosinya dan bisa menjaga anak-anak biar nggak emosi, jadi ikut meredamkan. Tipsnya kurang lebih sama tadi, mengontrol anak-anak juga dengan ibu gitu, kurang lebihnya. Oke, Masya Allah banget nih, sampai kita tahu parentingnya. Belajar parenting juga kita di sini ya. Jadi untuk teman-teman bicara juga kan gak harus penonton juga kan gak dari Gen Z aja gitu ya. Ada gen milenial, ada gen alpha gitu. Jadi untuk mengontrol emosi tuh sebenarnya penting banget gitu ya, biar kita juga nggak meledak, biar kita juga nggak merasa kayak wah kayaknya ini salah jalan deh kayaknya ini gitu. Jadi untuk teman-teman bicara semua, jangan terlalu keras juga sama diri sendiri. Kalaupun sesekali emosi itu nggak masalah mungkin ya. Cuman tetap harus belajar lebih lagi gitu. Mungkin cukup sekian dari episode kita kali ini. Itu sangat bermanfaat untuk kita semua, apalagi teman-teman bicara gitu ya. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.